Para sahabat, sekarang saya mau berbicara yang enteng-entengan, tetapi punya refleksi secara kritis. Saya berbicara tentang konsultan, bukan kongkonane sultan. Saya punya banyak pengalaman menjadi konsultan, baik itu di beberapa kementerian, di sejumlah lembaga pembangunan internasional, demikian juga di NGO atau lembaga swadaya masyarakat. Seorang teman itu mengatakan begini, ya kalau bekerja menjadi konsultan itu mentereng katanya ya, mentereng bayarannya bukan lagi pakai amplop, tetapi pakai tas kresek gitu ya. Mungkin bayangannya besar begitu ya. Secara formal, di atas kertas tentu posisi saya di beberapa kali kesempatan ya konsultan tentu. Tetapi saya tidak pernah mau disebut sebagai konsultan. Bahkan saya bisik-bisik ke teman, saya nggak mau disebut konsultan. Loh kenapa? Karena konsultan itu bekerja memberitahu yang sudah diketahui. Teman saya ketawa ya. Dan saya punya cerita tentang ini ya. Pernah saya share di halaman Facebook saya, ya 2 tahun yang lalu. Ceritanya begini, ada seorang masih muda, klimis, parlente, gaya Jakarta. Dia sedang bertandang ke desa-desa, menjalankan kerja monitoring evaluasi terhadap program penanggulangan kemiskinan. Kemudian sang konsultan muda itu bertemu dengan seorang bapak penggembala kambing. Itu di tanah lapang begitu, kambingnya banyak sekali. Kemudian konsultan itu mendatangi bapak penggembala kambing itu. Bapak, kambing bapak banyak sekali. Terus bapak penggembala kambing menjawab, "Iya nak, alhamdulillah. Tapi ini bukan kambing saya kok," begitu. Lalu konsultan bilang, "Lalu punya siapa?" "Punya orang. Ini ada beberapa orang. Tugas saya adalah menggembala, merawat, dan atas kerja ini bagi hasil 50%, 50%. Konsultan bilang, "Wah bagus sekali, berarti Bapak punya penghasilan yang banyak. Meskipun Bapak kelihatan miskin, berarti kan tidak miskin karena dapat 50% dari sekian banyak kambing." "Alhamdulillah nak, anak-anak saya juga sudah bisa kuliah." Lalu konsultan bilang begini, "Bapak, apakah boleh saya menebak jumlah kambing Bapak dalam waktu singkat?" "Oh boleh nak," kata bapak. Lalu konsultan bilang, "Tapi saya punya permintaan Bapak. Kalau saya bisa menebak dalam waktu kurang dari 5 menit." "Oh silakan nak," kata bapak. "Apa permintaanmu?" Lalu konsultan bilang, "Kalau tebakan saya benar, saya minta satu pasang jantan dan betina, nanti akan saya kembang biakkan." "Oh silakan nak, tidak ada masalah." Itu jawab sang bapak. Lalu konsultan mengeluarkan perangkatnya, ya, berbagai perangkat canggih. Kemudian konsultan itu dalam waktu yang sangat singkat, kira-kira hanya 3 menit. Lalu dia mengatakan pada sang bapak, "Bapak, saya sudah selesai." "Wah, hebat, cepat sekali nak." "Iya pak, kambing Bapak jumlahnya 1.000, yang jantan 400, yang betina 600.
Wah, betul sekali, Nak. Perhitungan tebakan kamu betul sekali. Terus sang konsultan, kalau begitu saya minta izin untuk mengambil sepasang ya Bapak, dan saya mohon pamit. Terima kasih banyak Bapak telah memberikan kesempatan untuk diberi kambing itu. Terus konsultan mulai mengambil 2 ekor atau sepasang kambing. Kemudian Bapak pengembala kambing bilang begini, "Nak, jangan pergi dulu." Terus kemudian, "Kenapa Pak?" Konsultan bilang, "Sebentar Nak," Bapak bilang gitu, "bolehkah saya menebak Anda? Siapa Anda?" "Oh boleh Pak, silakan. Tapi saya punya permintaan Nak." "Permintaannya apa Pak?" "Kalau tebakan saya benar, itu 2 ekor kambing itu saya minta kembali." Lalu konsultan, "Oh silakan Pak." Lalu Bapak bilang, "Anak ini konsultan ya?" "Iya betul Bapak, kok Bapak tahu kalau saya konsultan?" Lalu si bapak, "Iya Nak, karena konsultan itu pekerjaannya adalah memberitahu yang sudah diketahui." Lalu konsultan itu merasa malu, lalu pergi. Jadi ini artinya ini cerita konyol ya, ini orang yang pintar itu lalu berhadapan dengan pengembala kambing di desa, dia dipermalukan dengan seorang pengembala kambing. Ya begitulah lah. Jadi konsultan itu memberi tahu yang sudah diketahui, jadi ahli perangkat ya, ahli perangkat untuk melayani kliennya yang yang minta pekerjaannya. Dan itu saya kira berbeda dengan guru, kalau guru itu memberitahu yang belum diketahui, meskipun banyak guru yang hanya hafalan saja. Dan ini memang relevan juga dengan cerita 2 teman saya, yang satu Suhirman, saya manggil Kang Hirman, dosen Institut Teknologi Bandung. Teman dulu waktu di RUU Desa. Kang Hirman itu selalu mengatakan begini, "Wah konsultan tuh payah ya, kerjaannya itu berdil-berdil itu, dipotong-potong gitu. Jadi ini sebenarnya pekerjaan yang bisa dikerjakan secara utuh dalam waktu singkat, tapi dipotong-potong supaya hariannya bertambah banyak." Ya gitu Kang, itu kan sama kerja harian itu kan. Kalau kerja harian itu kan ya bagaimana bisa mengulur waktu sehingga bayarannya akan lebih banyak. Lalu teman yang lain, Hans Santloff, ini juga antropolog spesialis Indonesia, banyak bekerja di lembaga-lembaga internasional. Ya, Hans selalu bilang begini, karena kami ngobrol bertiga. Hans bilang gini, "Ya itulah konsultan sejati." Konsultan sejati itu kalau diberikan tugas untuk menjawab satu masalah, dia akan berputar-putar, harus mencari akar masalahnya. Jadi satu masalah itu bisa diselesaikan kalau ini 10 masalah penyebabnya ini ditangani dulu. Nah, kemudian dikejar lagi. Yang 10 masalah ini dikejar, ya oke deh. Yang 10 masalah itu silakan diselesaikan. Lalu dia akan mengatakan si konsultan itu, kalau 10 masalah ini akan ditangani, maka ya itu butuh lagi 100 masalah. Jadi akar penyebabnya itu, ya itulah teori pohon masalah yang sudah kadaluwarsa itu, teori sangat teknokratik itu. Kalau kerja-kerja seperti itu kan artinya lalu tidak relevan dengan pemerintah. Kalau pemerintah itu kan butuh waktu cepat, butuh menangani masalah rakyat. Nah, kalau cara kerja konsultan yang teknokratik itu menjadi lama. Akhirnya dia menganalisis
masalah atau problematisasi itu lama, dengan model bridil-bridil atau potong-potong atau mutilasi seperti itu. Dan nanti penyelesaiannya juga lama, karena di antara itu lalu dicari dulu, melakukan kajian berbasis bukti, kebijakan berbasis bukti atau evidence based policy making. Kalau dulu saya suka ini para konsultan itu ya menyukai itu evidence based policy making itu. Tapi lama-kelamaan, ini nalar-nalar konsultan ini. Jadi cara mencari masalah, cara menemukan datanya dengan tools gitu ya, dengan perangkat yang dimiliki, tetapi sebenarnya tidak menjawab kehidupan rakyat. Jadi logika rakyat itu nggak masuk dalam kerangka tools. Nah, itulah yang kemudian disebut sebagai perangkat yang membunuh hakikat. Jadi itu enteng-entengan aja. Sekali lagi karena itu saya nggak pernah merasa nyaman disebut sebagai konsultan, karena konsultan itu bekerja memberitahu yang sudah diketahui. Saya kira demikian.